Halo anak-anak ibu kelas 8, apa kabarnya? Selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam suasana pembelajaran IPA kita hari ini. Anak-anak ibu, apa kabarnya semua? Tetap semangat belajar ya nak. Dan kalian rajin-rajin berdoa. Setiap kalian memulai dan mengakhiri sesuatu pekerjaan, berdoalah selalu. Mohon berkat kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Anak-anak ibu, hari ini ibu akan kembali mengajarkan mengenai sistem pencernaan. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Ya, semua zat-zat yang kita butuhkan dalam tubuh kita sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan, saluran pencernaan. Semoga kalian tetap semangat, simak video ini dengan baik. Jangan lupa buat dalam buku catatan kamu dan tetap pelajari dengan rajin. Sekian, coba kalian amati video berikut ini. Pada tubuh manusia. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimanakah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Silahkan kalian amati video ini dengan baik. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu 1. Ingesti, proses pemasukan makanan ke dalam mulut; digesti, pencernaan; absorpsi, penyerapan; dan defekasi, yaitu pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan makanan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul-molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus, disebut proses defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas di dalam mulut. Pencernaan mekanis salah satu contoh terjadi dalam mulut, yaitu pada saat makanan dicernakan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul kecil di dalam mulut. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti enzim amilase pada mulut. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ ekskresi atau penghasil enzim. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir bermuara di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ ekskresi yang menghasilkan enzim. Kelenjar pencernaan adalah organ eksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau saliva, air liur yang mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan pitialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui rongga mulut,
Makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pencernaan dan saluran pernapasan agar makanan tidak salah masuk ke dalam saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerak peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis oleh otot lambung berkontraksi mengaduk makanan. Secara kimiawi bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam pH-nya 1-2 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein atau kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, dengan panjang 0,25 meter, usus tengah jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan menghasilkan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan baik bagian luar maupun bagian dalam. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Usus besar atau kolon memiliki panjang kira-kira 1 meter dan terdapat atas kolon ascendens naik, kolon transversum mendatar, dan kolon descendens menurun dan berakhir pada anus. Di antara
halus dan usus besar, dan antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau appendix. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunisasi. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengairinya. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Demikianlah pelajaran IPA kita pada hari ini mengenai sistem pencernaan makanan. Semoga kalian dapat lebih memahaminya. Ulang-ulang videonya supaya kalian lebih mapan, lebih mantap untuk ujian di hari-hari yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.